Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afreida Ahnaf. NIM saya 19830427 dengan mata kuliah dasar-dasar cyber security. Yang pertama yaitu kita letakkan PC di ruang kamar kita agar menghindari dari pencurian yang tidak diinginkan. Seperti gambar berikut. Intinya kita harus menempatkan PC tersebut di hal yang sering kita lihat, sudut-sudut yang sering kita lihat, karena menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ditempatkan di atas meja atau sejajar dengan kita tingginya, seperti gambar berikut. Oke, yang ketiga, kita harus merapikan kabel. Yang ketiga, karena selain untuk memperindah tampilan, merapikan kabel juga menghindari dari memperpanjang masa kabel tersebut. Kemudian selalu cek bagian kabel belakang, karena kabel tersebut sering kali kita temukan banyak yang sudah coel-coel, apa bahasanya itu, sudah digerogoti tikus lah intinya, kayak gitu. Sering kita cek beberapa bulan atau beberapa minggu kita sering cek. Oke, kemudian yang keempat, kita harus sering cek back panel, karena di back panel itu sering kita temukan kasus karatan di semua PC, nggak cuma PC high end sama low end, tapi di semua PC, dari yang PC lama sampai sekarang tersebut, yang back panel, yang terutama pada bagian USB yang sering kita colokkan, apa itu, USB, terus keyboard sama mouse, dan dongle WiFi ataupun dongle Bluetooth yang lainnya. Yang kelima, bila kita perlu menambahkan silika gel, kita boleh menambahkan atau memasukkan di dalam case PC tersebut, karena untuk mengurangi kelembapan yang menyebabkan karat pada panel-panel atau soket-soket yang ada di motherboard ataupun yang lainnya. Yang keenam, kita harus atur airflow yang sebagaimana untuk menghilangkan debu atau panas yang ada di dalam PC tersebut. Untuk PC saya itu airflow-nya itu dari depan, terus masuk yang bagian samping PC akan mendorong keluar dari depan, mendorong keluar, terus dari fan belakang itu mengeluarkan juga. Jadinya airflow gini, ini keluar ke sini, terus yang belakang keluar. Jadinya untuk mengatur panas sama menghilangkan debu, biar enggak sirkulasi di dalamnya, udara sirkulasi di dalamnya, biar enggak terlalu panas atau berdebu. Yang terakhir, kita menggunakan UPS, karena sering kita temui di kantor, di rumah, itu sering terjadi mati listrik. Oleh karena itu banyak komponen yang rusak karena kekurangan daya atau naik turunnya daya. Maka dari itu kita harus menggunakan UPS atau membeli UPS yang wattnya lebih tinggi dari PSU yang kita gunakan. Sebagai contoh seperti ini, kita menggunakan PSU 450 watt, maka UPS kita harus 500 atau 650 untuk membuat suplai cadangan dari listrik tersebut. Oke, untuk poin berikutnya, untuk mencegah virus atau malware yang lainnya, saya menggunakan bawaan Windows, yaitu dengan Windows Defender seperti ini, Windows Defender Security Center ini. Kita akan masuk ke virus threat and protection. Untuk pelindungan secara seluruhnya, kita harus mengaktifkan real protection ini, karena ketika kita sudah mengaktifkan real time protection, maka ketika ada virus, maka virus tersebut akan kedetek dan otomatis akan kehapus. Seperti dulu waktu percobaan virus apa itu kedetek dan langsung virusnya kehapus. Kayak gini kan biasanya langsung kehapus. Ini saya pakai auto KMS untuk mengaktifasi Windows sama Office. Untuk yang sering kali di scan ya, setiap berapa minggu atau berapa bulan sekali di scan.
untuk beberapa bulan sekali atau beberapa minggu kita harus sering scan file-file tersebut, karena kita nggak tahu malware apa yang ada di dalam file kita tersebut, kemudian virus-virus apa yang ada di dalam file tersebut. Karena kita harus rutin scan per minggu atau per bulan itu. Jangan lupa virus threat protection di PC ini diaktifkan, selalu diaktifkan itu. Kalau mau di ransomware protection, setup OneDrive. Saya nggak aktifin fitur ini karena nggak mau save di OneDrive sih. Lebih baik di sini. Bisa. Ini udah selesai. Maaf. 44.993 files, tidak ada threats, ancaman apapun. Sini virus apapun, ancaman malware apapun nggak ada. Oke. Untuk proteksi virus threat protection, saya menggunakan Windows Defender bawaan dari Windows tersebut. Saya tidak menggunakan Defender lainnya. Tidak ada Defender lainnya. Saya hanya menggunakan Windows Defender ini. Oke, kemudian kita masuk ke dalam mengamankan PC atau komponen komputer dari ancaman bencana alam. Yang pertama, kita harus desain rumah atau bangunan, kantor atau apapun itu yang tahan gempa atau guncangan apapun. Kita bisa lihat desain-desain dari rumah ini tersebut. Ini desain dari Jepang, saya mengambil dari Google. Kita bisa lihat desain tersebut. Kelihatannya sangat kokoh dan minimalisir terjadinya roboh atau merobohi orang yang ada di dalamnya. Jangan sampai kita membuat rumah tidak tahan gempa, ya. Untuk gempa berkekuatan rendah tidak akan merobohkan rumah gitu, kecuali gempa yang sampai berkekuatan berapa skala Richter gitu kan bisa merobohkan rumah kan wajar ya. Tapi kalau masih dalam kategori gempa yang belum sampai merusak rumah banget gitu, diwajarkan. Intinya desain rumah yang anti gempa atau kokoh gitu. Anti gempa atau juga anti angin lah. Kalau ada angin nggak terocoh atau nggak nggak kebanjiran kalau ada angin, hujan angin gitu. Kemudian jangan letakkan PC di bawah. Ya, gambar atas kiri ini emang bagus, setupnya keren di bawah. Nah, di bawah ini kemudian ada printer di atasnya, ada meja, terus ada di atas, kemudian ada monitor. Ini keren, kita lihat ini keren. Emang ini bisa dipindah-pindah, jangan letakkan di luar seperti ini. Tempat saya juga di bawah, tapi tidak apa-apa, untuk sementara waktu aja. Letakkan PC seperti ini. Nah, ini di atas meja seperti ini. Letakkan PC di atas meja seperti ini karena untuk minimalisir terjadinya banjir dadaan, ataupun kabel-kabel yang dimakan oleh tikus, dirogati oleh tikus itu, untuk minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian ini setup PC yang keren seperti ini. PC di atas, kita bisa melihat PC, komponen-komponen apa saja yang kita buat. Kita bisa memanjakan mata melihat PC tersebut. Ada RGB, ada ini, lainnya bagus sekali. Setup meja juga keren seperti ini. Jangan letakkan di bawah meja. Pertataan kabel, kita bisa melihat manajemen kabel yang minimalis. Ketika ada kabel yang apapun, konslet apapun tempat ganti, kan kita bisa mengecek dengan mudah. Tinggal kita mendorong atau kita menarik PC tersebut, kita bisa langsung mengecek apa problem yang kita dapatkan di PC tersebut. Kemudian yang terakhir, kita harus sedia alat pemadam kebakaran seperti ini. Yang merah itu
yang biasanya ada di mobil atau di gedung-gedung yang lainnya atau di pom bensin. Kalian bisa sering kalian lihat, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang berat-berat, cukup yang kecil ini aja. Kita harus mempunyai satu lah minimal di rumah. Nah, tujuannya untuk apa? Ketika PC kita konsleting yang besar ataupun apapun itu yang ada di rumah, tidak cuma PC, kita mempunyai arus pendek atau apapun, kita untuk minimalisir kebakaran, terjadinya kebakaran, kita mempunyai alat pemadam, kita sebut powder ini, karena ini pertolongan utama sebelum apapun itu merambat ke hal-hal yang di dekatnya yang mudah kebakar. Kita harus segera menghapus atau menstop arus tersebut dengan cara ini. Kita harus mempunyai salah satu ini. Tidak perlu yang mahal, kita harus memanage pengeluaran. Ya ini kita beli yang ini, yang kecil aja. Ini sudah lebih dari cukup untuk memadamkan api yang kecil sebelum menjalar ke seluruh ruangan atau ke seluruh gedung. Kalau gedung biasanya kok sedia yang besar-besar seperti ini. Biasanya di jalur evakuasi mesti ada kalau di gedung-gedung. Tapi kalau di rumah yang enggak begitu besar, kita harus mempunyai salah satu dari ini. Seperti itu untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Apapun itu, seperti konsleting listrik, arus pendek, apa kebakar atau apapun itu, kita harus punya salah satunya. Yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Coba yang besar ini. Yang besar ini udah cakupnya udah kalau udah yang besar itu memang harus ada dan perlu mempunyai itu. Kita kayak di mobil itu minimal lah yang agak besar sedikit lah. Kalau mobil itu kan bermesin terus panas, kalau misalnya kebakar kita harus ekstra seperti itu. Yang terakhir saya last nomor, saya menggunakan CC cleaner. Saya menggunakan CC cleaner seperti ini. Maaf. Kita bisa, ini saya belum update, lupakanlah ya. Kita bisa melihat PC health, kesehatan PC cek. Kita langsung bisa next. Kita bisa post performance PC kita saat PC tersebut sudah slow, udah lemot, kita bisa lakukan di sini. Kalau bisa cari yang pro atau nge-crack bisa kita cek. Nah ini kalau pro nanti bisa sampai full di sini, semuanya bisa dibuka. Ini masih dikunci, semua bisa dibuka, terus langsung full semuanya, bisa lebih optimal lah istilahnya. Kita tunggu, jadi biasa lah proses. Bentar lagi. Nah jika sudah ini feels under weather, ini bisa apa, lemot. Ini ada tandanya ini loh. Kita bisa mengaktifkan speed sama security-nya ini dengan crack atau membeli lisensi dari bikin tersebut. Langsung kita klik make it better. Oke. Tadi smell-nya cemberut ke smell senyum bahagia. Kita bisa melihat dari perbedaan tadi. Sebelumnya PC tersebut smell-nya tuh cemberut, kemudian ada better lagi di PC ini. Habis kita health check itu di atas, kita private remove tracker sama sampah 233 MB, PC tersebut kembali tersenyum, kembali lebih cepat, lebih feeling good, tidak bad good tapi feeling good. Untuk mengaktifkan speed atau apapun itu, kita harus membeli lisensi atau meng-crack software tersebut. Ini
soalnya ini hanya free for home use, hanya untuk rumahan, untuk free, bebas, gratis. Nah, kemudian kita bisa ini menghapus cache dari apapun lah yang ada di sini, aplikasi apapun. Ini banyak sekali. Coba kita ini udah hilang semua. Ini harus yang tidak bisa ini kita harus membeli mode pro ya, atau membeli lisensi tersebut. Kemudian kita analis proses seperti biasa proses. Ini ada berapa? Satu files 5 MB ini kita run lihat. Kita bisa gini install lagi. Nah, ini udah selesai. Udah selesai ini semuanya. Kemudian kita ke registry. Oke, kembali lagi. Ini registry ini untuk isu-isu yang ada di dalam PC tersebut. PC ini kita scan. Ini dia semuanya. Kita scan ya, scan for issues. Udah ini semuanya kita review, kita lihat apa yang isu yang kita centangkan tadi. Kalau mau unchecklist bisa dicentang lagi. Saya mau centang semuanya, saya mau melihat apa ini. Kalau mau backup file yang ada di dalam file ini yang kita centang, kita bisa yes, tetapi saya tidak akan membackup file tersebut. Saya klik no, oke. Nah, kita terus apa ini menghapus semuanya ya dari 18 ini. Kemudian kita fix select issues. Oke, isu sudah di fix, kemudian kita close. Seperti itu. Ada tiga ini yang terutama yang health check, custom clean ini untuk menghapus apa itu cache apapun ini, internet history, cache semuanya lah. Terus ada scan issues yang ada di dalam PC tersebut, isu-isu yang ada di dalam PC tersebut yang datanya itu masih dilakukan. Kemudian ada lagi ini tools. Nah, ini kita bisa uninstall. Kalau kita bingung kita uninstall dari mana software yang kita telah install, kita bisa masuk ke sisi cleaner ini. Kita langsung bisa uninstall, banyak banget. Lengkap banget di sini. Yang bawaan Windows, konektor ini, terus ini bisa semuanya ada. Kemudian ada Epic Game ini. Banyak banget di sini. Microsoft. Banyak banget di sini. Kemudian kita bisa melihat software update, apa aja software yang update, yang harus diupdate di dalam sini. Ini ada 2 software, tapi saya akan mengupdate 2 software ini biar saya melakukan versi. Saya mau mengupdate manual aja, nggak usah update auto di sini. Untuk software ini kita harus koneksi internetnya ya, kita harus koneksi internet, harus ada koneksi internet biar bisa checklistnya biar bisa muncul langsung. Untuk startup kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan startup ketika PC itu memulai di desktop. Habis kita hidupkan terus langsung mulai di desktop, kita bisa mengaktifkan apa aja. Saya hanya mengaktifkan IDM, Epic Game ini yang buat game apapun lah itu, GTA, Red Dead. Mengaktifkan 3 ini. Security Health ya, wah, ini harus aktif sih Security Health ini untuk melihat kesehatan PC tersebut. Ini di dalam ini kita apa aja, ini nggak suka pakai ini. Mac Advisor ini nggak suka. Mau habis ini. Sini udah kita ini kita lihat bisa apa aja ekstensi yang kita install di dalam browser kita. Internet Explorer, Firefox ini apa aja. Ini nggak ada. Terus Google Chrome apa aja ini
Gmail, YouTube, Doc, IDM, DM download, Sheet, Meet, Auto Admin, Social Blend ini, Opera juga ada. Lengkap banget. Kita bisa nonaktifkan ini tadi. Saya nonaktifkan McAfee dari web advisor ini. Saya aktifkan. Untuk browser plugin kita udah langsung next ke disk analysis. Ini banyak banget ini, semua ini bisa kita scan untuk apapun, dari format JPG, kemudian kita format MP3, format dokumen apa aja ini, format MP4, FLA, apapun itu, kemudian format compress, RAR, zip dan sebagainya, email. Nah ini atau everything semuanya lah. Kita bisa scan semua file yang ada di C, D atau E, atau kita bisa memilih salah satu dari tiga ini, atau bisa dua, atau pilih semuanya. Kemudian nah kita bisa melihat apa aja yang file yang ada duplikatnya di dalam file disk C, D sama E ini. F nya kan biasa ini buat sistem receive ya, enggak benar. Tiga ini mana yang sistem yang duplikat atau ganda, seperti itulah cara gampangnya. Kita bisa merestore, kayak ibaratnya ini kayak kayak recycle bin ini, seperti recycle binnya, tapi dalam bentuk salah satu software di dalam sisi cleaner ini. Ini kalau mau menghapus beberapa file kan bisa langsung ke sini, nggak usah kita sulit-sulit untuk mencari gini. Nah ini bisa, ini sangat kompleks banget ya. Ini udah seperti itu dia software tambahan yang saya gunakan setelah Windows Defender CC Linux. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.